Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Cerita Profesi. Ayo, hari ini kita mau dengerin apa coba? Ada profesi yang banyak sekali diminati oleh anak-anak di Indonesia. Kira-kira apa? Profesi itu adalah profesi dokter. Nah, hari ini kita insya Allah akan ngobrol asik seru sama Dokter Aulia Rahmi Fadilah, salah seorang dokter yang punya segudang kegiatan, tetapi juga tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang dokter. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Dokter Aulia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini semangat banget. Habis nengokin yang divaksin ya? Iya, tadi habis bagian observasi setelah vaksin, diobservasi 15 menit, ada gejala atau enggak. Alhamdulillah tadi aman, paling yang gejalanya ada yang ngerasa demam, terus sama ada yang kayak ngerasa sakit tenggorokan, terus lemas, lapar, dan lain-lain. Itu mah pengen dikasih makan. Itu yang terakhir itu yang saya merasakan betul. Enggak, bukan modus, itu memang turunan Jigana. Habis divaksin jadi lapar ya. Iya, Dok, boleh nggak cerita waktu kecil pernah kepikir gitu pengen jadi dokter teh dari kecil atau udah besar baru kepikir pengen jadi dokter? Dari kecil, Bu. Dari kecil? Kenapa gitu? Ngelihat sosok ayah sendiri. Oh, ayahnya dokter ya? Iya, Bu. Terus kayaknya keren gitu pakai jas putih, weh mantap. Keren, terus ayah tuh sosok keren, menolong pasien, tetangga. Terus waktu kecil juga ayah bantuin mama melahirkan di rumah kebobolan. Wow. Iya, luar biasa banget kan, bule bisa bantuin mama lahiran, padahal istrinya sendiri. Bantuin melahirkan, aba-aba 1, 2, 3, ayo keluarin, ngejan gitu, Masya Allah. Terus ayah tuh sering ada seminar-seminar, kan yang namanya dokter tuh long life learning ya, jadi belajarnya seumur hidup. Jadi pas saya SD juga, ayah tuh sering ikut seminar-seminar, dan yang paling menyenangkan dari seminar itu ayah dapat banyak pensil, pulpen, buku potretan buat matematika ya Bu, terus goodie bag, terus aku tuh seneng banget karena pas nanti kita sekolah tuh kan bawa pensil ya, pensilnya hotel gitu, keren. Potretan matematika banyak banget kan, butuh emang seneng banget sama pelajaran matematika. Terus jadi ngotret juga keren kan, bukunya dari hotel gitu. Terus teman-teman suka pada minta, Aulia boleh minta enggak? Suatu kebanggaan diminta sama teman. Gitu. Jadi itu salah satu motivasi ya, nah pensil hotel istilahnya. Ya alhamdulillah, seenggaknya ada dorongan ya, mau bisa terus-terusan bisa mengabdi, kira-kira begitu ya. Terus kapan mutusin bahwa oke, kalau begitu harus belajar untuk nyiapin jadi dokter? Kalau seriusnya mungkin dari MTS, dari SMP ya. Aku pengen jadi dokter nih, berarti aku ratingnya harus bagus, biologi aku harus bagus, pokoknya pelajaran IPA harus bagus. Mulai dari MTS ke SMA, ya lanjut deh, alhamdulillah masuk kuliah kedokteran gitu. Kuliahnya di mana sih? Di Unisula Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Jauh atuh, misah sama orang tua ya? Tapi itu bisa di atas itu ya, misah gitu ya? Udah terbiasa Bu, waktu pesantren kan MTS di Husnul Khotimah Kuningan, Bandung Kuningan jauh. Jadi udah biasa. Nah, alhamdulillah dong ya, jadi tinggal semangatnya aja dijaga gitu ya. Waktu kuliah ada pengalaman yang nggak enak nggak? Iya, pengalaman gak enaknya apa ya? Mungkin nilai jelek. Nilai jelek, terus paling apa ya, diomelin dosen, biasalah gitu. Terus paling kayak apa ya, tinggi-tinggi nilai sama temen, ada kali gitu. Oh, terus kalah gitu, kayaknya sedih gitu ya. Saingan-sainganan, terus apa lagi ya? Ya di kedokteran mah kan gitu, kayak ayo cepet pegiri-giri nilai gitu, terus cepet-cepet bisa gitu. Terus yang gak enak lagi apa ya, mungkin yaitu nilai jelek,
pas karena aku nikah muda, terus jadinya kayak honeymoon terus. Terus aku sempat nggak belajar tuh waktu di modul apa ya, saraf atau apa gitu. Jadinya teh nggak belajar, nggak bener. Jadinya nilai modul aku jeblok. Lucu banget. Tapi bisa diatasi sih nilai jeleknya. Ikut ujian lagi, perbaikan gitu. Alhamdulillah nilainya malah jadi bagus. Nilainya jadi AB. Alhamdulillah. Tapi kan nggak harus jeblok dulu ya, baru kemudian jadi bagus. Yang lainnya bagus Bu, cuman itu aja sih kejadian. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya intinya bukan nikah mudanya kayaknya ya, karena nggak belajarnya itu tehnya. Iya ya. Oke, ada nggak pengalaman selama kuliah yang tidak terlupakan? Kuliah tidak terlupakan. Pengalamannya adalah waktu melahirkan kali ya. Semester 6 tuh lagi lucunya tuh ya, jadi kalau di kedokteran tuh Bu, pelajarannya modul-modul. Jadi ada modul mata, berarti benar-benar ngupas tentang mata, penyakit mata, segala macam tentang mata. THT berarti telinga, hidung, tenggorokan. Dan lucunya tuh pas aku nikah tuh modulnya urut banget dari modul hormon laki-laki, andrologi, terus modul reproduksi. Jadi reproduksi itu kan gimana jadi hamil gitu kan, reproduksi itu pas banget pas aku hamil. Terus pas aku melahirkan tuh kalau nggak salah modulnya keluarga berencana gitu ya, jadi pas banget. Jadi suka lucu aja sih teman-teman tuh ngepas-pasin tuh pas awal di sana tuh teman-teman pada manggilnya teteh karena aku orang Sunda, di sana Jawa. Teteh lagi hamil, kita periksa teteh waktu modul reproduksi. Jadi pokoknya dipas-pasin gitu Bu. Teori terus sekalian praktek ya? Gitu langsung praktek. Terus pas kuliah itu kan di lantai 3 ya, nggak ada lift ya Bu. Itu aku sampai hamil 9 bulan aja naik tangga gitu. Alhamdulillah masih berjuang belajar, semangat. Nggak mikirin kapan melahirkan, nggak mikirin stres kayak gimana. Teman-teman malah pada kasihan, teteh mah capek naiknya gitu. Tapi alhamdulillah semangat gitu. Dan teman-teman tuh karena mungkin ngerti aku hamil, mereka tuh pada baik juga. Misalnya aku ketinggalan pelajaran dia ada yang nyiapin catatan, ada yang ini yang tadi kamu ketinggalan gitu. Masya Allah pada perhatian, pada yuk dibantuin, pada kayak gitu. Alhamdulillah pada baik banget teman-temannya. Sampai pas melahirkan tuh itu kan 2 minggu. Rencananya tuh melahirkan itu lucunya aku tuh pengen 2 minggu aja deh nggak masuk, karena kalau masih 2 minggu nggak masuk itu kita nggak usah semester pendek. Kalau semester pendek tuh biayanya mahal Bu, karena saya swasta kan. Jadi kalau mau semester pendek tuh lumayan bayarnya puluhan juta semester pendek doang. Lumayan. Jadi itu jangan sampai deh aku semester pendek, nggak usah gitu. Mendingan aku izin aja. Rencananya itu izin seminggu apa 2 minggu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, nggak ngerti kenapa, tiba-tiba kampus tuh ada libur seminggu. Terus tiba-tiba ada libur apalagi seminggu. Jadi aku sebulan di Bandung. Dan izinnya berarti 2 minggu aja. Jadi aku susulan tuh pelajaran tuh 2 minggu. Susulan tuh bisa. Jadi kalau susulan nggak usah semester pendek. Alhamdulillah banyak banget pertolongan Allah yang aku rasa. Jadi ketika yang aku dapetin di kuliah kedokteran itu, segimanapun ambisius teman-teman gitu ya, rata-rata di kedokteran tuh ambisius semua. Pokoknya pengen nilai gede, pengen lulus gitu kan, pengen bisa, dan saingannya banyak gitu ya, nilai harus bagus, lumayan stres juga. Tapi aku tuh gimana ya, intinya aku pengen cari ridho Allah. Gimana caranya juga aku nggak pacaran, gimana aku mau nikah gitu, bener-bener aku tuh pokoknya untuk Allah. Nah saat aku mendahulukan Allah di atas semuanya, Allah tuh memudahkan semuanya, termasuk kayak melahirkan dipermudah. Terus aku nggak ada izin-izin. Dan kebetulan itu ada, yaitu kayak modul KB pas aku melahirkan modul KB itu kan nggak ikut ujian. Jadi tadinya tuh aku mau melahirkan, aku tuh tadinya pengen ujian dulu baru melahirkan. Hari Sabtu tuh aku ujian. Sampai hari Jumat aku udah mulai kontraksi, ada mau pembukaan itu, bilang sama dosennya, sama dokter aku bilang, dok saya nggak mau melahirkan dulu, saya mau ujian dulu hari Sabtu gitu. Ternyata malah mules duluan. Sampai akhirnya nggak bisa ujian hari Sabtunya. Ya pada diajakin sih, pada ngejekin dosen juga. Kamu masih mau ujian, lagi mulus-mulus gitu, gitu. Sampai pada nge-BBM gitu, ngechat dulu mah BBM ya.
Alhamdulillah dosennya juga pada baik, pada pengertian, pada malah ngejetin, kamu beneran mau ikut ujian gitu, soalnya semuanya pada tahu kapan melahirkan gitu kan. Dan hikmahnya aku nggak ikut ujian, malah teman-teman yang ngebocorin sendiri, itu soalnya ini gitu Bu. Besar. Jadi banyak, Masya Allah, banyak pertolongan banget lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan ya buat Dokter Aulia. Tapi setelah jadi dokter ada nggak pengalaman-pengalaman yang kayaknya berkesan banget gitu? Waktu jadi dokter itu kan pernah tuh jadi dokter intensif di Pekalongan. Pernah di puskesmas, pernah di IGD. Dan yang namanya di IGD itu kan benar-benar ya pasiennya datang udah meninggal. Datang dalam kritis, kita harus RJP gitu ya. Harus resusitasi jantung paru pasien. Terus ada yang meninggal tuh kayak misalnya anak-anak ini kena banjir atau apa masuk gorong-gorong ada itu nyesnya sampai sekarang Bu 5 tahun aduh kayak nggak bisa lihat benar-benar mayatnya tuh di depan kita dan kita harus meriksakan benar-benar harus ngitung ini jam kematiannya terus menentukan ininya itunya gitulah termasuk waktu forensik ya yang kayak gitu kan maksudnya forensik juga ada yang meninggalnya tuh dibakar ada Bu kayak gitu-gitulah jadi ada yang keadaan meninggal di IGD itu ada juga yang kritis, ada juga yang ya sakitnya biasa kayak gitu. Macam. Jadi kita emang dokter itu harus apa ya? Bisa memutuskan, bisa menilai, komunikasinya bagus dan lain-lain gitu. Jadi kalau kayak gitu nggak trauma gitu maksudnya jadi keingetan aja. Kalau saya awal-awal Bu waktu di IGD ya trauma juga Bu, kepikiran itu anak 5 tahun aduh digorong-gorong meninggal nyesek kan. Orang tuanya pas lihat wah teriak-teriak gitu ya. Histeria IGD tuh ya parah banget lah, apalagi kalau emang bener-bener rame pasiennya banyak banget. Ngeri emang. Kita juga harus mikir kan. Udah mah kaget tapi kita harus mikir ini pasien harus digimanain, kasih obat apa. Jadi harus bener-bener mikir gitu. Nggak bisa baper. Iya benar. Berarti kuncinya kalau mau jadi dokter jangan baper gitu ya. Betul Bu. Tapi juga nggak boleh nggak perasaan kan? Kalau mau nolong kan harus pakai empati, bukan? Oh, dokter itu harus empati, bukan simpati. Bedanya simpati empati, kalau pasiennya nangis, kalau kita simpati kita nangis ikutan kan. Tapi kalau empati, pasiennya nangis, kita empati. Ibu jangan nangis, gini gitu. Jadi kita berempati. Itu beda sama simpati ya. Nah, kalau simpati kita nangis, kalau empati enggak. Ya berarti harus latihan terus-terusan ya. Kalau bukan cuma soal akademis kan, berarti kita mesti latihan mental juga ya kalau mau jadi dokter ya. Betul Bu, kita waktu di kuliah itu ada modul namanya modul komunikasi juga, modul empati juga ada sampai kayak gitu. Karena dokter itu nggak cuma kita ilmunya doang, tapi kita harus empati, komunikasinya baik. Ada modul-modulnya harus lulus. Iya ya, kebayang ya kalau misalnya nggak belajar kayak gitu, meren ada datang pasien ke dokter, ibu mau sehat apa enggak, minum obatnya, awas ya kalau enggak ya jangan kesini-sini lagi, wah kabur weh itu pasien. Tapi ada aja sih dokter kayak gitu teh, dan pasiennya laku ada aja. Ada aja. Biasanya murah gitu ya Bu. Nah kan gitu, orang bilang kalau berobat ke dokter mahal, jangan-jangan gara-gara sekolahnya mahal, benar nggak sih? Udah lama mahal cina gitu. Duh, kalau itu aku nggak bisa jawab ya Bu. Kuliahnya emang lama, mahal, iya. Kalau untuk menentukan jutek atau enggaknya menurut aku nggak ada hubungannya sama itu sih. Itu tergantung ke kepribadian masing-masing. Oke. Jadi catatan besarnya adalah memang karena kuliahnya sambung sama profesi, 4 tahun kuliah plus 2 tahun profesi ya. Jadi jangan sampai nanti karena nggak tahu gitu kata orang tuanya kapan lulus, padahal baru mau masuk profesi ya gitu ya. Baru masuk koas kan tambahin 2 tahun gitu. Nah, jadi agak beda nih sama yang kuliah lain supaya nanti para sobat Ledia ngerti kalau kuliahnya kedokteran memang lebih panjang daripada kuliah yang lain. Nah, sebelum kita break, nanti ada pertanyaan, nanti dijawabnya habis break aja. Dengar-dengar nih, Dokter Aulia tuh pernah melakukan kalau praktek, kan udah praktek kan sekarang? Iya. Hari Jumat bayarnya pakai doa. Emang nggak rugi tuh? Ntar dijawabnya ya, habis break. Kayak kita break dulu. Setelah ini nanti kita dengerin Dokter Alia menjawab.
Dr. Aulia Rahmi Fadlilah, seorang dokter muda dan juga dokter praktisi kecantikan. Dr. Aulia telah bercita-cita menjadi seorang dokter dari sejak usia belia. Teh Aulia, panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan kedokteran di kampus Unisula Semarang. Dokter yang sekaligus ibu dari 3 orang anak ini memilih menikah di usia muda sewaktu masih menjadi mahasiswa kedokteran. Pilihan menyempurnakan separuh agama ini tentu tidak menghalangi tekad beliau menyelesaikan kuliah dan semakin aktif di masyarakat. Baginya, jika mendahulukan Allah di atas segalanya, maka Allah pun akan membantu memudahkan semua urusan dunia. Oleh karena itu, kendati masih muda, Dr. Aulia telah memiliki segudang pengalaman di dunia kedokteran dan di dunia usaha kecantikan. Mari kita simak lagi yuk perbincangan yang semakin menarik bersama Dr. Aulia. Sobat Ledia, kita kembali lagi ke segmen ini. Tadi ada pertanyaan pada Dr. Aulia. Karena Dr. Aulia itu melakukan salah satu nih yang dikenal sama orang-orang, kalau hari Jumat berobat bayarnya pakai doa. Jangan-jangan nih, ini pertanyaan berikutnya, jangan-jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak ada pasiennya, Jumat doang pada ngumpul semua. Atau kenapa sih jadi begitu? Motivasi apa yang membuat begitu gitu? Ya, jadi sebenarnya itu sebagai bentuk saya sayang sama masyarakat, peduli sama masyarakat yang emang mungkin nggak ada uangnya untuk berobat gitu. Di hari-hari lain ada pasien, memang nggak banyak, tapi insya Allah bisa nutup sih. Terutama nutupnya dari aku ini juga kan selain sebagai dokter umum, aku jadi dokter estetik juga ya. Aku ada usaha bisnis skincare juga. Nah dari skincare ini alhamdulillah juga bisa menghasilkan sehingga aku dapat uang dari bisnis. Yang bisnis ini bermanfaat juga bagi orang lain yang membutuhkan wajahnya jadi glowing. Dan aku bisa nutupin untuk sosialnya adalah pelayanan kepada masyarakat, berobat hari Jumat bayarnya dengan doa gitu Bu. Jadi insya Allah nggak rugi sih. Mungkin hitung-hitungan matematika rugi gitu, tapi hitung-hitungan Allah mah insya Allah nggak rugi. Terus mereka jadi kalau kata orang Sunda dedeyeun jangan datang lagi gitu. Cuman hari Jumat aja. Iya, apalagi yang darah tinggi kan harus cek lagi. Dok, mau tensi, kadang ya tensi aja sih. Dengan tensi aja kita juga nggak rugi. Lagian sebenarnya kalau kayak gitu, kayak kita jual jasa kita gratis gitu ya. Hitung-hitung pokoknya menjual waktu kita jadinya gratis. Tapi paling modalnya obat. Gitu. Ya paling obatnya juga yang nggak terlalu mahal. Tapi kan obat sama aja sebenarnya, tinggal yang generik atau yang bermerek. Iya, yang lebih murah. Oke, alhamdulillah ini jadi satu hal yang baru ya. Orang banyak yang memahami bahwa kalau mau jadi kaya jadi dokter aja katanya. Kenapa mau jadi dokter? Biar banyak duitnya. Banyaknya begitu kan mikirnya. Padahal sebetulnya ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Di antaranya tadi yang dicontohkan oleh Dr. Aulia. Nah, kenapa sih kok terus jadi mengembangkan ke estetika? Alhamdulillah, kayak semacam passion juga ya Bu. Senang aja gitu sama kecantikan, terus membantu orang yang membutuhkan, jadi bermanfaat bagi orang lain. Contohnya nih, ada orang yang wajahnya tuh jerawatan atau kusam gitu ya, jadinya dia nggak pede untuk cari kerja, nggak bisa untuk berbicara di depan umum, dia nggak pede karena wajahnya nggak glowing. Terus mungkin ada orang yang lagi mempertahankan rumah tangganya karena nggak glowing ini, dia harus pakai skincare gitu. Terus ada lagi yang emang nggak pede ketemu teman-teman atau nggak pede untuk ikut Zoom kayak gini on cam gitu karena wajahnya itu breakout gitu ya. Dan alhamdulillah lewat Aulia Skincare ini aku bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama di masa pandemi ini gitu. Jadi passion aku aja di bisnis juga emang senang juga di kecantikan gitu. Jadi udah aja jalannya ke situ gitu. Jadi nggak milih untuk jadi dokter spesialis berarti? Saat ini belum, walaupun teman-teman emang banyak yang ikut spesialis lagi. Perlu diketahui ya, sekolah kedokteran itu kan 7 semester alias 3,5 tahun atau 4 tahun lah kita ituin ya, ratain. Terus koasnya benar kata Bu Ledi itu 2 tahun, jadi 6 tahun, sekolahnya panjang. Setelah 6 tahun ini kita ujian, nunggu beres. Setelah nunggu beres,
kita ada internship 1 tahun. Jadi sekitar 7 tahun ya. Internship itu kita di IGD di Puskesmas selama setahun, digaji tapi digajinya ala kadarnya. Kayak formalitas gitu ya. Terus setelah itu baru deh kita nunggu STR, surat tanda registrasi kita, nunggu SIP kita, baru kita bisa bekerja. Nah, kalau misalnya kita udah punya STR SIP, boleh bisa bekerja, tapi kalau kita mau lanjut sekolah lagi juga boleh. Mau jadi dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan lain-lain boleh. Itu kayaknya sekitar 8 semester, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah, 4-6 tahun kuliahnya. Dan kalau misalnya emang mau beneran sekolah, itu benar-benar di rumah sakit, full gitu ya. Mungkin pagi, siang, malam shiftnya, dan apalagi junior gitu, kemungkinan bakal harus ninggalin keluarga, ninggalin anak, jadi harus benar-benar ada yang backup di belakangnya. Terutama uang juga iya, terus mungkin suami atau harus siap nih mentalnya, terus anak-anak juga harus siap ditinggal gitu. Kalau aku berat, kalau yang lain pada semangat sih teman-teman saya mah, jadi beda-beda visi misinya. Iya, nggak apa-apa. Tiap orang kan punya pilihan ya buat pengembangan ilmunya, pengembangan profesinya. Terus jadi sekarang lebih senang disebut sebagai apa? Ahli kecantikan atau jadi dokter? Atau dokter yang cantik? Alah. Dokter yang estetik itu estetik, dokter praktisi kecantikan. Oh gitu ya, lebih senang dibilang itu ya. Tapi kan kadang-kadang selebgram gitulah, banyak tuh di Instagramnya, nggak repot tuh, udahlah jadi dokter, ngurusin pasien, ngurusin yang kecantikan, terus ngurusin konten. Nah, kira-kira teriuh tuh nggak repot tuh yang begitu teh? Alhamdulillah lumayan sih Bu, lumayan kita harus bisa bagi waktu, kapan waktunya aku sama anak, sama suami, terus bikin konten. Biasanya aku bikin konten pagi-pagi, setiap pagi sebelum, kan aku juga ngantor nih di skincare. Kan ngantornya dari jam 8 sampai jam 5. Jadi jam 8 itu habis sholat duha nih bareng-bareng pegawai, terus aku bikin konten, setelah itu kerja melayani customer, tanya-tanya reseller, sapa-sapa distributor gimana wajahnya, terus gimana yang beli skincare-nya wajahnya gimana. Jadi saya bantuin juga yang konsul-konsul tentang wajah. Terus ada juga sih yang konsul-konsul tentang penyakit lainnya, suka ada saya layanin. Jadi alhamdulillah ilmu saya masih bermanfaat ya. Ilmu yang selain kecantikannya alhamdulillah masih suka ditanya, jadi masih bisa jawab. Terus ya paling enggak ilmunya itu buat saya, suami, anak-anak, atau yang membutuhkan lah, ada yang nanya batu pilek obatnya apa, kayak gitu-gitu, insya Allah masih bisa bantu. Gatal-gatal obatnya apa, kayak gitu masih bisa bantu. Terus apalagi ya Bu, terus bagi-bagi waktunya juga setiap hari Sabtu juga full konten, biasanya full bikin konten. Apalagi ya kalau jadi dokter mah sekarang alhamdulillah jadi dokternya online aja full, karena praktek ini lagi pandemi, khawatir, plus kemarin melahirkan anak ketiga, jadi prakteknya sebenarnya lagi tutup dulu, jadi saya lagi fokus di dokter praktisi kecantikan bagian online jualan skincare. Jadi dokter yang pengusaha, jadi gimana dong dokter dan pengusaha sih sekarang? Dokter pengusaha dan istri artis gitu, boleh dia. Iya ya, jadi makin rame gitu kan, makin banyak tuh kerjaannya ya, makin harus membagi waktu. Oke, kata orang kalau jadi dokter itu harus siap 24 jam, benar nggak? Betul, kalau misalnya terutama di kampung-kampung gitu ya Bu, yang dekat masyarakatnya, misalnya dok mau melahirkan gitu kan, terus dok mau, ya itu yang 24 jam tuh biasanya melahirkan, terus operasi yang buru-buru lah, operasi yang tiba-tiba misalnya kecelakaan atau apa gitu ya. Kalau dokter umum di rumah diketrokan gitu sama tetangga, dok tolongin gitu, ini begini kesiram air panas misalnya. Ya itu mungkin di kampung begitu ya Bu, tapi kalau di kota sekarang udah nggak gitu sih, karena kan kita pasang pelang. Tapi kalau yang waktu saya tahu di Pekalongan itu, dokter-dokter di sana, yang dokter IGD juga, memang rumahnya tuh diketrokan. Mau sakitnya batuk pilek malam-malam jam 12, batuknya berhenti-berhenti gitu ya, mau sakit apa itu diketrokan, emang bener. Tapi kalau di kota sekarang udah nggak gitu sih ya, udah ada pelangnya juga. Jadi Sobat Ledia, kalau yang diketrok tuh maksudnya diketok pintunya ya, pagi malam-malam, dari dulu memang lebih banyak masyarakat memahami yang bisa nolong soal kesehatan adalah dokter, sehingga
kapan aja seolah-olah gitu. Tapi dokter juga kan manusia ya, biasanya ada, kalau bukan darurat, biasanya bisa ke fasilitas kesehatan. Udah gitu puskesmas juga sekarang udah ada yang 24 jam. Terus juga bisa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, teman-teman Aulia sendiri yang punya sama-sama nih para dokter, begitu ngelihat sekarang lebih aktif di skincare dan jadi selebgram, ada tanggapan-tanggapan nggak? Kalau yang aku tahu yang nyapa-nyapa sih, aku nggak tahu sih kalau di belakang-belakang ya. Tapi kalau yang nyapa, wah Masya Allah Teteh, sekarang udah jadi artis, katanya pada kayak gitu. Wah hebat nih bisnisnya, pada bilang gitu sih. Alhamdulillah teman-teman aku juga hebat, lagi pada sekolah. Memang kan kalau yang sekolah emang belum menghasilkan uang ya Bu ya, sekolah lagi. Udah mencapai dulu sekolah biaya keluar, sekarang sekolah lagi jadi spesialis, biaya keluar lagi. Emang harus kuat itu ekonomi, mungkin dari orang tua atau dari pihak suami atau istrinya gitu. Jadi Masya Allah mereka pada semangat sekolah juga. Tapi ada yang bilang, ih Teteh hebat banget nih, lanjut-lanjut gitu bisnisnya, artis gitu. Keren katanya gitu. Cuman kan itu lihatnya di Instagram, sekarang teman-teman udah nyebar semua gitu. Aku nggak tahu sih tanggapan yang lain, itu yang langsung ngomong ke aku ya Bu. Iya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena punya masing-masing punya pilihan ya. Ketika kemudian sekolahnya memang just di kedokteran, terus tapi ada yang tadi dengan konsentrasi yang kayak Aulia, ada yang di tempat lain gitu ya, ada yang mungkin lebih ke bisnis kesehatan kan bisa begitu ya, macam-macam. Dan ada yang tugasnya lebih ke administratif, misalnya ngurusin asuransi segala macam itu bisa terjadi ya. Nah, Aulia, kalau kita nih mau bicara soal yang berat-beratnya di profesi dokter. Tapi bukan berarti nanti gara-gara berat terus jadi pada nggak mau sekolah dokter ya, bukan begitu. Maksudnya supaya udah pada siap antisipasi dan untuk mengatasi. Tapi kita break dulu deh supaya lebih fresh, jadi nggak akan nggak akan mikirin yang terlalu berat karena kita akan melihat kegiatan dokter Aulia seperti apa berikut ini. Kita lihat. Aktivitas kedokteran yang dijalani Dr. Aulia Rahmi Fadlilah diantaranya menjadi dokter intensif Puskesmas Kajen Pekalongan, menjadi dokter intensif IGD RSUD Kajen, membuka praktek dokter umum dari tahun 2017 sampai 2020. Dr. Aulia juga menjadi dokter pemeriksa kesehatan di beberapa sekolah loh, diantaranya di SD Hafiz Cimahi, di TK Generasi Harapan, dan pesantren Al-Ilham selama 6 bulan sekali. Aktivitas ini telah dijalani dari tahun 2018 hingga sekarang. Dr. Aulia juga berperan penting menjadi dokter penanggung jawab di Posyandu RW 18 di Ciberem, Cimahi. Selain daripada itu, Dr. Aulia juga membuka praktek dokter praktisi kecantikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di bidang bisnis tidak kalah keren loh Sobat Lydia. Dokter yang sekaligus istri dari salah satu personil Adam Musik ini menjadi owner Sobia Hijab dari tahun 2017 sampai 2019. Dr. Aulia juga menjadi founder Aulia Skincare yang telah dirintis dari tahun 2018 hingga sekarang. Gimana Sobat Lydia? Keren kan aktivitas yang dilakukan oleh Dr. Aulia ini? Yuk kita simak bincang-bincang selanjutnya bersama Dr. Aulia Rahmi Fadlilah. Sobat Lydia, kita masuk pada segmen terakhir ngobrol-ngobrol kita dengan Dr. Aulia Rahmi Fadlilah, seorang dokter yang memilih untuk mengembangkan ilmunya terutama di bidang praktisi kecantikan. Nah, Dr. Aulia, waktu melaksanakan tugas sebagai dokter, pernah nggak sih mikir gini, capek banget, susah banget, ngeri banget, sedih banget sih jadi dokter, pengen berhenti gitu, pernah nggak? Kayaknya pernah deh pas koas Bu. Pas koas itu kan benar-benar capek ya, terutama yang aku ingat mah koas internal, jadi penyakit dalam. Itu tuh benar-benar misalnya ya kita tuh datang jam 3 pagi, jam 2 pagi malah. Jam 2 pagi itu kita udah mulai nansi pasien yang ada di bangsal. Kita tanya keluhannya apa, terus suhunya berapa, tensinya berapa, dan itu tuh pastinya banyak banget. Jam 2 pagi? 2 pagi. Atau pasiennya lagi tidur? Iya, dibangunin. Ya Allah, kasihan amat tuh pasien. Jangan-jangan naik tensinya gara-gara dibangun. Emang gitu. Jadi dari jam 2 tuh kita udah mulai tensi sampai subuh.
Terus acaranya apa ya, aku juga sampai lupa ya. Jadi nanti ada langsung dokternya tuh visit pagi-pagi. Karena waktunya padat banget lah di internal tuh, ngapain lagi ya lupa. Pokoknya ada dokternya visit, terus kita visit dan harus tahu tadi pasiennya gimana keadaannya, apa masalahnya dan lain-lain. Kalau enggak kita bisa dijelek-jelekin depan pasien. Terus pokoknya capek banget. Dan visitnya tuh banyak dokter, ada 4 gitu ya kalau nggak salah. Terus nanti kita ada laporan kasus, ada ini kayak tipes, bener-bener ngupas tuntas sih tipesnya tuh gimana, terus penata laksanaan ke pasiennya apa aja, kayak gitu. Panjang banget. Dan kita juga ada periksa pasien di depan pasiennya langsung. Kalau satu gak enak tuh kadang kalau disalahin juga di depan pasien. Jadi harus kuat mental disalah-salahin. Terus belum nanti kadang nih ada dunia perawat yang ngadu gitu. Perawatnya di depan kita baik, tapi nanti di belakang itu ngomongin kita ke dosen kita, ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Jadi seolah kita malas, seolah kita jelek, padahal enggak. Kadang ada cekcok juga antar teman. Misalnya ada teman yang sakit, ada teman yang apa, kita harus nge-backup. Jadwalnya bukan jadwal kita, tapi kita harus nge-backup dia gitu pada terus contoh tadi yang penyakit dalam tuh kan dari jam 2 tuh kita tuh pulang jam 8 malam. Jam 8 malam terus besoknya lagi datang jam 2 pagi lagi gitu. Jadi kayak nggak ada waktu buat di luar gitu, bener-bener. Atau enggak kalau emang jaga malam berarti kan jam 2 pagi nih. Terus nanti jaga malam di rumah sakit terus kan sampai besoknya jam 8 malam baru pulang, terus besoknya jam 2 pagi lagi. Capek banget sampai ya Allah kapan aku waktu buat suami sama anak. Itu baru koas kayak gitu. Jadi yang ya Allah beneran ini kayak gini gitu dunia ini. Kita sanggup. Tapi akhirnya sudah terlewati juga koas-koasnya yang capek-capek kayak gitunya. Alhamdulillah. Ya ini kan sebenarnya kalau koas itu buat latihan mendapatkan ilmu prakteknya ya. Kalau 4 tahun itu kan 3,5 tahun, 4 tahun kan teorinya. Nih loh prakteknya kayak gini gitu. Yang disebut sakit jantung teh kayak apa, bentuknya ada di sini gitu ya kan. Dengan pasien-pasien kan itu langsung ya praktek. Karena kalau keterampilan itu tidak dilatih memang bisa jadi kita bisa jadi kehilangan jejak riwayat penyakit ya. Jadi makanya perlu begitu kan, perlu agak sering dan agak lama. Makin banyak kita menangani pasien, sebenarnya kita punya dapat keterampilan lebih banyak ya. Kelihatannya kayak gitu ya. Kalau koas ya. Ya wajar lah orang kalau udah capek biasanya kan suka udah nggak mau lagi deh gitu ya. Habis itu, tapi tobat sambal sih sebenarnya ya. Habis gitu, oh ya besok ada yang ini lagi ya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa di. Kenyataannya aku nggak mau kerja di rumah sakit sama di puskesmas. Aku Oh, memilih sendiri begini. Oke. Jadi, aduh kayaknya bukan passion aku deh di IGD, di rumah sakit, di puskesmas kayaknya bukan passion aku. Passion aku yang kayak gini menghadapi orang-orang sehat yang bermasalah dengan wajahnya, gitu aja udah. Iya. Passionnya kayaknya di sini gitu. Nanti juga ada passionnya ada koas tuh. Jadi kan kita tahu ini ada penyakit dalam seperti ini, pasiennya banyak. Jadi di kita tuh Bu ada stase besar, ada stase kecil. Stase besar tuh seperti penyakit dalam, bedah, objin, terus apalagi ya anak itu yang gede-gede, yang lainnya kecil, mata, THT, saraf, anestesi, yang lain stasenya stase kecil. Kalau yang gede itu biasanya 2 bulan fasenya, yang kecil tuh sebulan. Iya, itu kan sebagai syarat untuk bisa jadi dokter. Kan nggak lucu kalau cuma tahu teori doang ya, nggak ada prakteknya. Kan prakteknya di sini sambil didampingi ya. Insya Allah tetap dapat ilmunya, ilmu dan keterampilan. Sambil tahu juga kita passionnya mau ke dokter mana gitu. Iya. Dokter ini, tahu oh begini jadi dokter mata, dokter THT itu seperti ini. Tapi kan kalau kita dokter umum jadi segala harus tahu. Gitu. Iya betul. Ya, ini kesempatan sebenarnya ya buat Sobat Ledia yang pengen jadi dokter harus tahu bahwa tahapannya 4 tahun atau 3,5 tahun teorinya, terus ada yang namanya koas atau profesinya, pendidikan profesinya yang sekitar 2 tahun, itu yang langsung menangani pasien tapi didampingi sama dokter spesialis yang jadi dosennya.
Nah, terus itu nanti setelah dia selesai baru ada beberapa perizinan, kalau udah selesai baru bisa praktek. Nah, kalau mau dokter spesialis berarti sekolah lagi gitu. Nah, kira-kira tahapan-tahapannya seperti itu. Dan tiap orang punya berbagai pengalaman yang berbeda sambil juga ngerti. Habis ini kita mau kemana? Mau spesialis? Kalau mau spesialis, spesialis apa? Enggak, saya mau jadi dokter umum aja. Ya udah, nggak apa-apa, bisa juga begitu. Atau saya mau bisnis aja kayak dokter Aulia, bisa juga. Yang penting kita udah standar minimumnya yang harus dipenuhi tadi, yang udah sarjana kedokterannya dan profesi kedokterannya, habis itu bisa dikembangkan gitu ya. Mudah-mudahan cukup paham. Dokter Aul, apa sih yang belum tercapai? Masih ada nggak yang masih diinginkan gitu tapi belum tercapai gitu dari jalur profesi yang sekarang ini? Sebenarnya sempat ada kepikiran pengen jadi dokter obgyn, Bu. Saya tuh pengen jadi dokter spesialis obstetrik ginekologi. Pengen. Dokter yang bantuin melahirkan kan, obsgyn itu ya? Dokter kandungan. Soalnya menurut aku itu dokter yang paling keren sih. Tapi ya udah sekarang kayaknya enggak gitu. Kalau dulu emang pengen banget. Termasuk ayah tuh pengen banget aku jadi dokter spesialis obgyn. Karena ayah tuh ada ayah tuh kekurangannya ada di tangannya tuh kurang sempurna gitu geraknya. Jadi kan kalau obgyn kan harus kuat ya. Karena kan operasi tarik bayi gitu kan ya. Jahit-jahit kan dokter obgyn. Kalau ayah tuh enggak gitu. Makanya ayah jadi psikiater, jadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Tapi aku lihat ayah juga jadi banyak bermanfaat bagi orang, apalagi yang bermasalah, stres segala macam. Alhamdulillah ayah tuh bisa bantuin, masya Allah ya. Dan kalau obgyn ya udah, kayaknya udah adik aku aja. Tapi lucunya adik aku sekarang yang lagi koas, Tete kenapa sih? Tete nggak bilang dari dulu kalau ternyata koas tuh kayak gini. Soalnya dia lagi koas. Ya memang gitu, Kak. Tete kenapa gak bilang? Aku gak mau. Ya, ada yang merasakan. Nah, jika dendam gitu, biar rasa. Iya, kemarin soalnya curhat. Jadi senang ada yang tahu juga. Iya. Karena semuanya sebenarnya harus menjalani itu supaya kemudian lengkap keilmuannya kan gitu ya. Oke. Dokter Aulia, kita sudah sampai pada penghujung segmen ini. Kan karena di Indonesia ini banyak anak-anak yang pengen banget jadi dokter, ada pesan nggak? Kalau mau jadi dokter, apa yang harus disiapin? Mulai dari kapan? Apakah harus mulai disiapin dari SD atau SMP atau SMA? Terus apa yang harus dipersiapkan? Kalau dari SD, usahakan matematikanya bagus, biologi. Kalau SD mah IPA ya Bu ya? IPA ya? Matematika ya itulah harus bagus nilainya. Terus nanti ke SMP, sebenarnya kalau SD sih nggak terlalu ngaruh, cuman ya dari SD bagusin aja biar ketika SMP SMA-nya itu udah terbiasa dengan matematika IPA-nya bagus. Konsistensi di situ sih. Tapi sebenarnya harus semuanya tahu ya biar kalau mau ranking bagus mah. Kalau pengen pakai jalur ranking ya harus semua pelajaran pintar gitu kan. Tapi terutama sih kalau kedokteran ke sana, walaupun nanti pada saatnya di kedokteran beda sih, beda sama biologi di SMA, beda sama pelajaran matematika, kimia, fisika beda. Jadi ya udah jalanin aja dengan sebaik-baiknya kalian belajar nanti di jurusan IPA yang jelas gitu. Ya belajar sebaik-baiknya tapi dengan bahagia, jangan dengan penuh tekanan ya. Ya benar, dengan karena Allah, niatnya lurus karena Allah, dan cita-cita jadi dokter itu buat apa? Jangan buat banyak duit, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain bagaimanapun caranya gitu. Karena kalau buat uang nggak akan habis-habis dan susah lah kalau kayak gitu. Ya, oke. Jadi buat Sobat Lydia yang pengen jadi dokter, pertama belajarnya yang rajin. Rajin teh juga mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Jadi dengan saling mengajarkan sama teman-teman biasanya menambah pemahaman kita. Terus udah gitu dilihat yang kira-kira jadi fokusnya kalau pengen jadi dokter itu di IPA. Berarti mulai dipelajari dengan lebih dalam, tanya-tanya sama guru, sama teman. Kalau ketemu ada misalnya kenalan senior ya yang sudah belajar di Fakultas Kedokteran, ayo dicoba tanya. Karena memang pelajaran SD, SMP, SMA dengan pelajaran kuliah bakal beda.
Yang kuliah itu dia lebih spesifik, termasuk juga udah dari kecil senang belajar biologi, begitu kuliah di Fakultas Kedokteran, nah jadi begini kok beda gitu ya. Tentu pasti beda, kalau sama berarti balik ke SD lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah dapat banyak sekali pengetahuan, dapat obrolan banyak dari Dokter Aulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita profesi yang sudah disampaikan oleh Dokter Aulia, karena juga nggak boleh lupa bahwa dokter juga ada beragam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendatangkan di cerita profesi ini berbagai profesi dokter yang bisa memberikan gambaran bagi Sobat Ledia kira-kira nanti mau kemana yang diambil, dan juga profesi-profesi lain, sehingga ketika memilih cita-cita ke depan, masa depan kalian punya wawasan, punya pengetahuan yang cukup banyak untuk bisa memilih dengan baik, memilih dengan pengetahuan, memilih dengan pemahaman, dan tentu kita meminta ridha Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pilih itu memberikan manfaat dan berkah buat kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia seluruhnya. Dokter Aulia hatur nuhun, terima kasih diskusinya, ngobrol-ngobrol kita hari ini menyenangkan sekali. Nanti kita mudah-mudahan bisa dapat cerita lain yang lebih bersemangat. Kita belum nanya artisnya artis apa. Ntar deh cerita profesi yang lain ya. Apa yang dilakukan dan juga kenapa jadi senang di situ. Terima kasih Sobat Ledia, terima kasih Dokter Aulia Rahmi Fadilah yang telah berbagi pada kita. Mudah-mudahan kita jadi makin tahu jadi dokter itu kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan. Tetap semangat belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa depan kita yang lebih baik, dan tetap bersama-sama Cerita Ledia yang selalu menceritakan tentang cerita profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.